Nah, seperti dalam produk hukum yang lain, jadi ketika semua pasal ini oke, ini nggak masalah, tapi ada beberapa poin atau pasal yang emang seharusnya ini berpihak pada mereka, tapi ini dihilangkan atau dihapus atau mungkin dikesampingkan. Nah, ini yang akan mereka perjuangkan, para buruh, para pekerja perjuangkan agar hak mereka bisa terpenuhi juga. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Selamat pagi menjelang siang tepatnya ya. Di kesempatan hari ini Sobat, senang Arik bisa kembali menyapa Anda di ajang Semangat Pagi. Arik tidak sendiri untuk hari ini bersama dengan narasumber kita Bapak Nihrul dari Ketua Peradin Lamongan, dan di kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrolin soal Omnibus Law. Omnibus Law untuk siapa? Nah, selama 1 jam Anda bisa simak di live Facebooknya Prameswara di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Pak Nihrul, apa kabarnya? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Kabar baik ya. Menjelang Hari Raya Idul Adha nih. Iya. Semangat ya. Siap berkorban. Kurban apa nih? Kurban sapi dong ya, hewan ternak. Nah, Pak Nihrul, mengenai tentang temanya juga, ini tentang Omnibus Law. Omnibus Law ini untuk siapa? Ini mungkin bisa dijelaskan dulu, silakan. Ya, terima kasih pendengar Prameswara dimanapun Anda berada. Undang-undang Omnibus Law atau sempat yang kemarin masih ramai sampai hari ini. Iya. Jadi perlu kita ketahui apa itu Omnibus Law. Nah, jadi Omnibus Law ini adalah kumpulan atau mungkin dari semua peraturan perundang-undangan ini dijadikan satu. Makanya Omnibus. Jadi bahasanya ini berasal dari bahasa Perancis. Jadi seperti orang yang masuk dalam satu bus, ini dari berbagai bidang, berbagai latar belakang, nah kemudian pada satu tujuan tertentu. Nah, ini namanya omnibusnya di situ. Nah kemudian untuk yang beberapa negara sudah menggunakan sistem Omnibus Law, diantaranya Perancis, Amerika. Nah ini karena negara tersebut menggunakan sistem Common Law. Nah, bagaimana di Indonesia? Apakah sistem Common Law ini atau mungkin Omnibus Law ini sudah bisa sesuai atau bukan atau tidak? Nah, ini yang menjadi perbincangan kemarin yang sempat menarik juga, dan juga sampai ada beberapa aksi dari para pekerja juga atau buruh. Nah, mungkin karena dalam pandangan buruh atau pekerja ini ada beberapa hal mungkin yang belum sinkron atau belum berpihak pada mereka. Nah, ada beberapa perundang-undangan yang masuk dalam satu bus ini. Nah, yang pertama yaitu di antaranya tata kelola pemerintahan, yang kedua terkait ketenaga kerjaan, dan yang ketiga yaitu terkait UMKM. Nah, dalam ini adalah visioner Presiden Joko Widodo, bahwasanya untuk dalam masa jabatannya sebagai presiden, dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang memang inginnya itu praktis, efisien, dan cepat. Jadi sehingga tidak banyak nanti peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, tapi dalam satu wadah, satu pokok. Tapi ini ada keterkaitannya, seperti itu. Itu dari pengertian omnibus sendiri ya. Nah, karena memang masih asing ya kalau kita dengar, kalau kita masyarakat awam yang dengar pastinya apa ya omnibus gitu. Mungkin Pak mungkin bisa menjelaskan juga secara lebih simpelnya ke Sobat Prameswara ini terkait dengan Omnibus Law yang akhirnya kemarin-kemarin ini sempat terjadi atau mungkin serikat pekerja. Nah,
di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sendiri masih berlaku sampai hari ini. Di dalam Omnibus Law ini memang ada beberapa hal yang memang di situ juga memberikan kesempatan kepada investor-investor yang masuk. Ini memberi peluang yang banyak dan ini cukup juga nanti kurang memperhatikan nasib para buruh atau pekerja di Undang-Undang Omnibus seperti itu. Nah kemudian sedangkan di Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri yang nomor 13 tahun 2003 ini yang masih berlaku sampai hari ini masih tumpang tindih juga di dalam di Omnibus Law ini. Nah sehingga dari buruh atau pekerja ini masih terus melakukan upaya-upaya mengambil haknya, dalam arti di sini menolak atau mungkin ada revisi-revisi dari Omnibus Law khususnya di sektor ketenagakerjaan. Jadi peluang mengapa pemerintah ini memaksimalkan dalam Omnibus Law yang khususnya di bidang ketenagakerjaan ini sebenarnya cukup bagus untuk pemerintah. Karena apa? Manfaat di Omnibus Law yang bidang ketenagakerjaan ini sehingga banyak investor yang masuk. Ketika banyak investor yang masuk, kemajuan kabupaten atau kota ini juga akan naik juga. Kemudian tenaga kerja pun akan ada juga di wilayah tersebut sehingga mengurangi angka pengangguran. Nah, cuma ada poin-poin tertentu mungkin yang ini mungkin butuh duduk bersama lah gitu. Ini yang ada hubungannya juga dengan beberapa waktu lalu akhirnya banyak pekerja yang menuntut ada tuntutan-tuntutan tertentu ya. Betul. Betul. Oke, baik, untuk Anda Sobat Pramawasara, Anda bisa tanyakan seputar Omnibus Law di kesempatan siang hari ini langsung bersama dengan Ketua Peradin Bapak Nirul Bahari Al-Haidar. Dan untuk Anda tetap stay tune terus di 103,9 Pramawasara FM Lamongan. 3,9 FM Family Radio Station Pramawasara. Jumat Berbagi, dalam meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, Radio Pramawasara 103,9 FM Lamongan mengajak Anda untuk ikut berbagi meringankan beban saudara kita yang kurang mampu. Jumat Berbagi dapat diikuti perusahaan, lembaga, atau instansi yang ingin berkontribusi dalam kepedulian terhadap sesama. 103,9 FM Family Radio Station Pramawasara. Yo yo yo, Indomie hype habis seblak hot gelato dan Indomie hype habis ayam geprek. Let's go. Ini Indomie hype habis seblak hot gelato. Varian hype habis kuah, ayo dicomot. Dilebar plus ditambah kerupuk. Yes. Pedas kuah seblaknya, lo pasti auto suka. Kuah seblaknya bikin melotot. Ini pedas seblak hot gelato. Goreng Indomie hype abis ayam geprek. Kremesannya gres, pasti bikin merah-merah. Geprek rasa Indonesia, pedasnya hype abis. Pedasnya greget, lo pasti mau nakis. Indomie hype abis seblak hot gelato lebih pedas. Indomie hype abis ayam geprek dong paling pedas. Mana yang pedas Indonesianya lebih hype habis? Buktiin sendiri. Indomie hype habis seblak hot gelato dan Indomie hype habis ayam geprek. Pedas Indonesianya hype habis. 103,9 FM Family Radio Station Pramawasara. Pramawasara 103,9 FM The Family Radio Station. Terima kasih untuk Anda Sobat Pramawasara yang masih setia di ajang Semangat Pagi. Beberapa artikel juga sempat saya baca, ini buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Indonesia ini unjuk rasa di depan kantor gedung DPR RI beberapa waktu lalu dan juga kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi memang banyak di antara mereka dari para buruh yang menuntut haknya. Nah, Omnibus Law sendiri ini terkait dengan temanya juga. Ini untuk siapa? Nah, Pak
Nihrul, ini mengenai tentang omnibus juga ya, karena memang banyak di antara pekerja di Lamongan ini mengenai tentang omnibus ini sendiri gitu. Ini apakah dampaknya atau mungkin hal-hal lain yang terkait boleh disampaikan? Oke, terima kasih. Jadi ketika kita ngomong omnibus law, jadi kita nggak elok ketika kita ngomong satu fokus di bidang ketenaga kerjaan. Tapi karena ini ada 3 dalam kategori yang masuk dalam omnibus law. Yang pertama pemerintahan tadi, tata kelola pemerintahan, kemudian tenaga kerja, kemudian UMKM. Jadi yang jelas tujuan adanya omnibus law ini yaitu multisektoral. Dalam arti di sini juga pemerintah bisa mensinkronkan tingkat kabupaten kota antara kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat ini bisa diterapkan di pemerintah kabupaten atau daerah. Nah, kebijakan itu selama ini yang sifatnya seperti anggaran ataupun yang lain, ini kadang-kadang dalam proses perundang-undangannya ini masih membutuhkan waktu. Nah, kemudian dalam omnibus law ini sudah bisa digunakan, bisa dipraktekkan sebagai dasar hukum. Jadi agar tidak terjadi korup atau apa ketika dalam pemerintah mengelola tata keuangan atau anggaran di kabupaten atau kota. Itu kita ngomong tata kelola pemerintahan dalam omnibus law. Satu kelebihannya di situ. Kemudian yang di tenaga kerja atau mungkin seperti dalam omnibus law ini atau teman-teman buruh pekerja ataupun yang lain sering menyebut dengan UU Cipta Kerja itu. Nah, sebenarnya di sini juga memberi peluang yang besar selain ngomong investor ataupun yang lain. Sebenarnya kalau kita bisa mendalami lebih jauh apa yang menjadi hak-hak para buruh, hak-hak para pekerja, ini bisa membuat daya saing yang sehat. Dalam arti apa? Di situ dulu adalah adanya sistem kontrak. Nah, dalam undang-undang omnibus law atau di Cipta Kerja ini menghapus sistem kontrak itu sendiri. Gitu. Jadi ini menghilangkan kewenangan perusahaan atau pabrik dalam semena-mena terhadap buruh atau pekerja. Itu sebenarnya di situ ada poin lebihnya juga. Nah, kemudian terkait UMKM juga, lagi-lagi ini bentuk apresiasi pemerintah terhadap masyarakat Indonesia, yaitu ingin menciptakan ide-ide kreatif berupa dari sektor ekonomi. Mereka yang mempunyai kelebihan dalam membentuk, dalam membidangi tertentu, karya-karya tertentu, ini bisa ditunjukkan dalam UMKM, sehingga nanti juga ada banyak sekali di tingkat-tingkat desa ataupun yang lain UMKM yang ada ini kemudian ditunjukkan kepada masyarakat dan punya nilai itu. Iya, baik. Hari Rabu kemarin ya, ini info terbarunya banyak buruh yang memang bergabung dan KSPI dan juga menggelar aksi unjuk rasa hari Rabu kemarin ya, Pak Nihrul? Di Gubernur Jawa Timur. Di Gubernur Jawa Timur juga ada. Iya, betul. Saya juga waktu itu ada acara di Gubernur juga pas barengan dengan acara aksi itu. Iya, ini cukup menyita perhatian karena menjadi headline news ya di beberapa media online dan juga kalau mungkin dari Pak Nihrul sendiri nih lebih gamblangnya juga, lebih jelasnya ke Sobat Prameswara untuk menjelaskan lagi bahwa memang Omnibus Law ini sendiri kenapa sih khususnya masyarakat nih harus tahu, harus aware terhadap ya ini tadi gitu, RUU Cipta Kerja ini tadi. Nah, jadi sebenarnya masyarakat atau mungkin pada umumnya kita tetap welcome ya. Kita ngomong dari sisi hukum, kita welcome saja karena kebijakan pemerintah pusat menerbitkan Omnibus Law ini juga tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, tidak. Jadi lagi-lagi ini tetap berdasarkan ketentuan, berdasarkan proses peraturan dalam pembuatan produk hukum dalam memberikan kenyamanan, keamanan terhadap masyarakat Indonesia khususnya, umumnya seperti itu. Nah kemudian
emang kita rodok kaget bahasanya seperti itu, rodok kaget karena apa? Enggak biasa seperti ini. Biasanya dalam Undang-Undang Tenaga Kerja udah termaktub di situ. Nah, kemudian yang lain juga Undang-Undang Pemerintahan juga sudah ada. Kemudian di UMKM sendiri, di Undang-Undang Koperasi pun juga sudah ada. Nah, kemudian mengapa ini kok ada Omnibus Law? Nah, Omnibus Law dalam satu kesatuan seperti yang saya ceritakan tadi, paket bus itu. Jadi namanya bus ya menjadi satu dalam apa itu masuk satu box semua dalam tujuan yang sama. Nah, mungkin apa itu yang menjadi persoalan yang selama ini mungkin kaget itu ketika memang bisa dari pemerintah sendiri ada upaya sosialisasi, nanti penerapannya seperti apa, di lapangan seperti apa. Lah mungkin ini bisa juga untuk memberikan apa itu informasi edukasi kepada masyarakat sehingga enggak kaget juga ternyata Omnibus Law itu seperti ini, penerapannya seperti ini. Apalagi ini upaya pemerintah pusat sendiri dalam 4.0 ini untuk pembangunan ini selalu dimaksimalkan semaksimal mungkin gitu. Mungkin Pak Nirul bisa sedikit membocorkan ya. Nah, ini RUU-nya itu seperti apa sih gitu? RUU Cipta Kerja ini yang akhirnya banyak menolak gitu dari para buruh yang akhirnya banyak nolak. Ini salah satunya tadi yang gaji UMK-nya tidak sesuai atau ada juga sistem kontrak yang seharusnya selama ini tidak ada atau bagaimana? Iya, yang jelas yang menjadi masalah nggak tahu ini kalau dari pemerintahan nggak mungkin juga pemerintahan demo atau mungkin dari UMKM melakukan aksi-aksi nggak mungkin. Pasti ada alasannya. Iya, yang jelas di beberapa tuntutan itu di beberapa media atau mungkin di lapangan sampai hari ini, jadi mereka merasa undang-undang ini kurang berpihak kepada para buruh atau pekerja. Dalam arti di sini ada hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, tapi dalam undang-undang ini memberi kelonggaran pada investor atau mungkin perusahaan tidak memberikan hak-hak yang harus didapatkan oleh buruh itu. Nah, hak-hak itu apa saja? Itu banyak sekali. Nah, jadi sebagai banyak upaya di tuntutan itu, ketika ngomong jam lembur juga jam lembur, kemudian ada juga di hari-hari libur nasional ataupun yang lain, di mana perusahaan pun masih masuk merah gitu ya. Betul. Nah, di sini juga memberikan kebebasan untuk apa itu libur atau cuti ini pun masih dibatasi juga di situ. Nah, bahkan karena ini juga mereka ngomong pekerja buruh, mereka juga punya apa itu punya kewajiban juga di rumah atau mungkin juga punya waktu juga untuk istirahat. Nah, ini mungkin di situ titik tekannya, jadi buruh masih melakukan aksi atau melakukan upaya-upaya penolakan itu. Oke. Jadi poin-poin yang memang banyak di antara mereka yang menuntut haknya, seharusnya mendapat kelonggaran, malah seakan-akan kayak dituntut gitu dengan berbagai hal dari investornya atau dari pemilik perusahaannya seperti itu. Anda Sobat Prameswara boleh tanya, boleh komen langsung di komen di bawahnya karena kita live ya secara di Facebook Prameswara atau di YouTube-nya Prameswara, bisa like and subscribe. Arik akan kembali lagi tentunya masih di ajang semangat pagi. 103,9 FM Family Radio Station Prameswara. Sobat Prameswara, mau teleponan dan internetan yang murah dan seru? Paket combo sakti dari Telkomsel jawabannya. Udah pasti jaringan terluas dan paling mantap. Ini lagi ada promo telepon dan internetan loh. Yuk aktifkan paket combo sakti 1,5 GB dan 150 menit telepon seharga Rp15.000 per 30 hari loh. Nah, kalau 11 GB 150 menit telepon dan 400 SMS harga Rp50.000 per 30 hari, dan 16 GB 300 menit telepon dan 400 SMS harga mulai Rp75.000 per 30 hari. Gimana? Murah banget kan? Telepon dan internet semua jadi satu.
Nah, tunggu apa lagi? Yuk segera aktifkan paket combo sakti ini. Caranya gampang banget. Bisa dari aplikasi My Telkomsel atau di bintang 363 Pagar. Atau bisa datang langsung ke outlet atau counter terdekat. Buat pakai aplikasi apa aja, kapan aja. Combo sakti Telkomsel, gak worry, 30 hari. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Yo yo yo, Indomie hype habis seblak hot gelato dan Indomie hype habis ayam geprek. Let's go. Ini Indomie hype abis seblak hot gelato. Varian hype abis kuah, ayo dicomot. Dilebar plus ditambah kerupuk. Yes, pedas kuah seblaknya lo pasti otot suka. Kuah seblaknya bikin melotot. Ini pedas seblak hot gelato. Goreng Indomie hype abis ayam geprek. Kremesannya gres, pasti bikin merah-melek. Geprek rasa Indonesia, pedasnya hype abis. Pedasnya greget, lo pasti mau nakis. Indomie hype abis seblak hot gelato lebih pedas. Indomie hype abis ayam geprek dong paling pedas. Mana yang pedas Indonesianya lebih hype habis? Buktiin sendiri. Indomie hype habis seblak hot gelato dan Indomie hype habis ayam geprek. Pedas Indonesianya hype habis. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station, Sobat Prameswara. Untuk di kesempatan siang hari ini berbicara tentang Omnibus Law. Ini banyak di antara mereka yang akhirnya demo ya di Jakarta saja. Kalau kita lihat ini banyak kelompok-kelompok massa yang bergabung dalam KSPI menggelar unjuk rasa di depan kompleks MPR DPR, di gedung depan MPR DPR. Ini menolak untuk pembahasan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, Pak Nirul, ini di masa pandemi ya, di awal-awal kemarin gitu, ini banyak karyawan yang akhirnya di PHK, banyak di antara mereka yang ya itu tadi di PHK secara sepihak. Ini apakah juga masuk nggak sih dengan hal ini tadi, Omnibus Law? Ya sebenarnya untuk keadaan COVID-19 kemarin ini memang sangat berdampak sekali, tapi kaitannya dengan undang-undang Omnibus Law ini sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada karena apa? Mereka di PHK atau mungkin dirumahkan, istilahnya seperti itu. Nah, ini memang karena kebutuhan atau mungkin untuk produksi ini ketika mau dikeluarkan ini berkurang. Karena emang beberapa tempat, beberapa toko atau lokasi yang akan untuk tempat untuk produksi itu dikurang gitu. Nah, makanya akhirnya terjadi pengurangan karyawan. Bahkan banyak yang gulung tikar ya Pak. Betul, perusahaan pun banyak yang gulung tikar. Nah kemudian apakah ini ada kaitannya dengan Omnibus Law? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Karena apa? Karena di Omnibus Law ini pun yang kemarin dari RUU itu pun ini masih dalam proses implementasi atau pelaksanaan di lapangan seperti apa. Itu kemudian ada pendapat atas saran di masyarakat pun seperti apa, reaksi masyarakat pun seperti apa. Nah, ketika memang ada gejolak terkait beberapa pasal atau beberapa hal yang akan menjadi permasalahan, ini pun akan ada revisi-revisi. Tapi yang jelas, pemerintah pusat pun dalam memberikan undang-undang atau aturan dalam Omnibus Law ini sudah melalui tahapan-tahapan sebagaimana undang-undang yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, jadi adanya Omnibus Law ini untuk mengurangi regulasi-regulasi yang baru seperti yang saya bicarakan tadi, nggak akan banyak nanti peraturan-peraturan yang akan dibuat lagi setelah adanya Omnibus Law. Itu. Iya. Sebenarnya Pak ya, kalau kita boleh tanya mengenai tentang rancangan ya ini ada nggak sih pihak-pihak yang mungkin saja
justru menggunakan istilahnya peluang dengan hal ini. Memanfaatkan. Iya, memanfaatkan peluang. Ya, jelas ada. Nah, tinggal ya itu siapa? Bisa dari pemerintah sendiri, dari investor bisa, kemudian atau mungkin pemilik modal untuk UMKM itu bisa juga. Nah, makanya dalam tema ini Omnibus Law milik siapa, untuk siapa gitu. Nah, dalam arti di sini yang memberi yang paling diuntungkan ini siapa? Dan yang paling dirugikan siapa? Nah, jadi apakah ini seluruh masyarakat Indonesia merasa diuntungkan dengan adanya undang-undang Omnibus Law nanti? Apakah perusahaan yang paling diuntungkan nanti ataupun pemerintahan? Nah, ini nanti kita lihat saja ke depan. Tapi yang jelas dalam Omnibus Law ini beberapa negara maju sudah menerapkannya, dan keuntungan di situ di negara-negara maju seperti Perancis, Amerika pun siapa yang diuntungkan adalah pemerintahannya. Ketika pemerintahnya yang paling banyak diuntungkan, akhirnya masyarakat pun mengalami keuntungan juga. Jadi bukan hanya perusahaan saja yang mengalami keuntungan secara pribadi, tapi ke pemerintahnya juga. Itu penerapan di sistem Omnibus Law di beberapa negara seperti Perancis dan Amerika. Oke, itu adalah salah satu contoh ya, karena memang hal yang terkait dengan Omnibus Law ini sudah dipraktekkan di beberapa negara seperti Amerika dan juga Perancis. Ini Pak Niro juga menjelaskan bahwa ya ada pihak-pihak tertentu seperti pemerintah sendiri atau bahkan pemilik usaha atau investor itu tadi ya. Nah, ini masih mengenai Omnibus Law, Sobat Prameswara, Anda bisa tanyakan di laman komen di Facebooknya Prameswara boleh, atau di 0812302139 di WhatsAppnya Prameswara di kesempatan pagi hari ini. 9 FM The Family Radio Station Prameswara. Jumat Berbagi. Dalam meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, Radio Prameswara 103.9 FM Lamongan mengajak Anda untuk ikut berbagi meringankan beban saudara kita yang kurang mampu. Jumat Berbagi dapat diikuti perusahaan, lembaga, atau instansi yang ingin berkontribusi dalam kepedulian terhadap sesama. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Sobat Prameswara, mau teleponan dan internetan yang murah dan seru? Paket combo sakti dari Telkomsel jawabannya. Udah pasti jaringan terluas dan paling mantap. Ini lagi ada promo telepon dan internetan loh. Yuk aktifkan paket combo sakti 1,5 GB dan 150 menit telepon seharga Rp15.000 per 30 hari loh. Nah, kalau 11 GB 150 menit telepon dan 400 SMS harga Rp50.000 per 30 hari, dan 16 GB 300 menit telepon dan 400 SMS harga mulai Rp75.000 per 30 hari. Gimana? Murah banget kan? Telepon dan internet semua jadi satu. Nah, tunggu apa lagi? Yuk segera aktifkan paket combo sakti ini. Caranya gampang banget. Bisa dari aplikasi My Telkomsel atau di bintang 363 Pagar, atau bisa datang langsung ke outlet atau counter terdekat. Buat pakai aplikasi apa aja, kapan aja. Combo sakti Telkomsel, gak worry, 30 hari. 103,9 FM The Family Radio Station Prameswara. Yo yo yo, Indomie hype habis seblak hot gelato dan Indomie hype habis ayam geprek. Ini Indomie hype habis seblak hot gelato. Varian hype habis kuat, ayo dicomot. Lebar plus ditambah kerupuk, yes. Pedas kuah seblaknya, lo pasti otot suka. Kuah seblaknya bikin melotot.
dingin pedas sebelah konsulator. Goreng Indomie hype abis ayam geprek. Kremesannya gres pasti bikin merah-melek. Geprek rasa Indonesia pedasnya hype abis. Pedasnya greget lo pasti mau takis. Indomie hype abis sebelah konsulator lebih pedas. Indomie hype abis ayam geprek dong paling pedas. Mana yang pedas Indonesianya lebih hype abis? Buktiin sendiri. Indomie hype abis sebelah hot celetot dan Indomie hype abis ayam geprek. Pedas Indonesianya hype abis. 103,9 FM Family Radio Station Prameswara. Masih dari lantai 2 di Jalan Sunan Giri nomor 70 di Kota Lamongan. Selamat pagi ya untuk Anda yang mungkin baru aja gabungan nih menjelang siang terkait dengan Omnibus Law yang ini banyak diantara mereka yang menggelar demo besar-besaran menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah ini juga merespon rencana buruh untuk menggelar demo besar-besaran di gedung DPR MPR dan juga kantor Menteri Koordinasi Perekonomian Erlangga Hartanto. Sebenarnya Pak Nirul ini mengenai tentang RUU Cipta Kerja ini apakah hanya mereka saja, para buruh saja, atau terkait dengan instansi lain atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi banyaknya undang-undang yang tumpang tindih. Ini mungkin yang mereka juga masih belum siap juga. Ini sebenarnya dicoba untuk diselesaikan di Omnibus Law itu. Seperti salah satu contoh di sektor ketenagakerjaan. Nah, dalam proses tenaga kerjaan ini juga mau menghapus, mengubah dan menambahkan pasal terkait undang-undang ketenaga kerjaan yang belum ada di situ. Nah, di Omnibus Law ini ada. Nah, kemudian contohnya pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan. Di Omnibus Law ini ada di situ. Nah, pemberian penghargaan dalam masyarakat atau mereka yang telah kerja sekian tahun mendapat penghargaan dan selama ini mungkin perusahaan tidak pernah memberikan apresiasi tersebut. Nah, ini pemerintah memberikan apresiasi di sana berupa penghargaan. Nah, itu juga salah satu di beberapa pasal yang ada di dalam Omnibus Law. Nah, kemudian besarannya uang penghargaan tersebut juga berdasarkan lama karyawan seperti yang saya katakan tadi. Kemudian ketika masyarakat atau ketika buruh atau pekerja terkena PHK, ini pun pemerintah ikut ambil alih dalam arti memberikan santunan, memberikan penghargaan juga kepada karyawan yang telah di PHK sepihak oleh perusahaan. Mungkin selama ini PHK tersebut ketika ada pemerintah, pemerintah pun loss atau mungkin udah nggak mau tahu urusan itu. Nah, tapi dalam Omnibus Law ini pemerintah ikut berperan juga di situ. Nah, sebenarnya ada itu adalah poin-poin yang mungkin yang masyarakat atau mungkin para buruh pekerja yang juga belum tahu juga terkait kelebihannya di situ. Ada positif negatifnya. Betul. Namun mungkin ya yang akhirnya para pekerja ini demo ini karena ada poin-poin yang mungkin saja memberatkan. Kok ini tidak sesuai ya, seharusnya ini seperti ini gitu. Mungkin itu tadi ya Pak ya, Pak Nirul. Yeah. Ini kalau dari sisi hukum ya, karena Pak Nirul ini adalah Ketua Pradin. Nah, ini mungkin bisa istilahnya memberikan opini terkait dengan ini tadi Omnibus Law yang tidak sesuai, apakah ini bisa nggak ya lebih diringankan atau bagaimana? Gitu. Ya. Juga di kekurangannya, kita ngomong kekurangan, kita ngomong kelebihan. Salah satu di Omnibus Law ini yang menjadi kekurangan adalah ketika karyawan atau buruh ini nanti di PHK sepihak oleh perusahaan, ini tidak bisa menggugat melalui peradilan industrial. Nah, ini yang juga akan yang menjadi mereka juga merasa hak-haknya nggak bisa dipenuhi di situ. Nah, karena apa, dalam Omnibus Law yang bidang ketenagakerjaan ini tidak boleh
Jadi para buruh, para pekerja yang telah bekerja sekian tahun kemudian di PHK, dia menuntut atau kepada perusahaan atau pabrik untuk menuntut kepada pengadilan, ini nggak bisa. Nah, di situ mungkin kekurangannya dalam undang-undang Omnibus Law di situ. Nah, ketika itu memang tidak bisa dilaksanakan, nah kemudian di mana para buruh pekerja ini akan mengadu? Nah, di situ makanya banyak aksi-aksi juga digelar karena apa? Mereka ketika nanti ini adalah kesewenang-wenangan dari investor atau perusahaan kepada buruh. Ketika dia nggak cocok, nggak sesuai bekerja, kemudian dia dipecat, nah kemudian dia nggak bisa menuntut kepada proses peradilan. Gitu. Oke. Jadi memang ya itu tadi ada positif, ada negatifnya, ada yang memang menjadi kelebihannya, tapi justru ada juga kekurangan yang memang ini membuat itu tadi para pekerja, balik lagi ke para pekerjanya ya Pak ya, memang ini kalau boleh tahu poin-poinnya ini ada berapa sih Pak? Jadi kalau kita per poin itu banyak, banyak dan setiap kadang-kadang per pasal yaitu namanya juga RUU baru rancangan ya. Kemudian ketika memang ada sepakat atau tidak, kemudian ada yang sesuai atau tidak sesuai dengan diri kita, kadang-kadang sesuai dengan orang lain. Nah, atau ngomong positif atau negatif. Jadi memang situ banyak, tapi titik tekan atau permasalahan yang paling banyak di situ. Nah, seperti dalam produk hukum yang lain, jadi ketika semua pasal ini oke, ini nggak masalah, tapi ada beberapa poin atau pasal yang emang seharusnya ini berpihak pada mereka, tapi ini dihilangkan atau dihapus atau mungkin dikesampingkan. Nah, ini yang akan mereka perjuangkan, para buruh, para pekerja perjuangkan agar hak mereka bisa terpenuhi juga. Tapi yang jelas pemerintah pun masih tetap berusaha yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, para buruh, para pekerja juga dalam memberikan hal yang terbaik. Ya, yang saya utarakan tadi, di antaranya ya mereka yang telah di PHK ataupun yang lainnya ini akan secara otomatis akan mendapat penghargaan langsung dari pemerintah. Itu. Oke, baik. Karena memang ada plus ada minusnya ya. Untuk Anda Sobat Pramawasara di kesempatan siang hari ini sedang beraktivitas Anda sambil menyimak informasi dari Pramawasara, Anda bisa simak di live secara Facebooknya Pramawasara atau di YouTube ya di kesempatan siang hari ini. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Jumat Berbagi, dalam meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, Radio Prameswara 103.9 FM Lamongan mengajak Anda untuk ikut berbagi meringankan beban saudara kita yang kurang mampu. Jumat Berbagi dapat diikuti perusahaan, lembaga, atau instansi yang ingin berkontribusi dalam kepedulian terhadap sesama. 103,9 FM Family Radio Station Prameswara. Yo, Indomie hype habis seblak hot gelato dan Indomie hype habis ayam geprek. Let's go. Ini Indomie hype habis seblak hot gelato. Varian hype habis kuat, ayo dicomot. Dilebar plus ditambah kerupuk. Yes, pedas kuah seblaknya, lo pasti oto suka. Kuah seblaknya bikin melotot. Ini pedas seblak hot gelato. Goreng Indomie hype abis ayam geprek. Kremesannya gres, pasti bikin merah-melek. Geprek rasa Indonesia, pedasnya hype abis. Pedasnya greget, lo pasti mau nakis. Indomie hype abis seblak hot gelato lebih pedas. Indomie hype abis ayam geprek dong paling pedas. Mana yang pedas Indonesianya lebih hype abis? Buktiin sendiri. Indomie hype abis seblak hot gelato dan Indomie hype abis ayam geprek. Pedas Indonesianya hype abis. 103,9 FM Family Radio Station Prameswara. Jumat Berbagi,
Dalam meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, Radio Prameswara 103.9 FM Lamongan mengajak Anda untuk ikut berbagi meringankan beban saudara kita yang kurang mampu. Jumat Berbagi dapat diikuti perusahaan, lembaga, atau instansi yang ingin berkontribusi dalam kepedulian terhadap sesama. 103,9 FM Family Radio Station Prameswara. Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Sobat Prameswara, ini bincang kita juga masih dengan Bapak Nirul Bahri Al-Haidar SH, ini Ketua Peradin Lamongan, dan kita masih balik lagi dengan topik pembicaraan kita bahwa Omnibus Law ini untuk siapa? Banyak tadi banyak plus, ada minusnya juga mengenai RUU Omnibus Law ya, atau Cipta Kerja, yang memang masyarakat juga harus lebih tahu juga. Ada yang memang menyikapinya ya sudah gitu ya. Ada yang akhirnya demo besar-besaran biar didengar nih di depan MPR DPR, di gedung MPR DPR. Ini untuk sosialisasi yang tadi sempat dibilang sama Pak Nirul. Ada sosialisasi, memang harus nih para serikat buruh harus tahu. Di Lamongan sendiri sejauh ini untuk mensosialisasikannya, ini gimana Pak? Untuk di Lamongan sendiri, dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini, ini saya kira juga masih kurang ini. Jadi cuma beberapa orang atau badan aja yang sudah konsentrasi di sana. Jadi ini butuh sosialisasi, ini butuh kebersamaan dari pemerintah kabupaten juga atau pemerintah kota dimanapun, agar bisa masyarakat mengetahui hal-hal yang memberi latar belakang adanya Omnibus Law ini seperti apa, kemudian prakteknya nanti ke depan seperti apa, gitu. Jadi ini butuh bareng-bareng kita ngomong sosialisasi. Jadi baik itu melalui, sebenarnya untuk pemerintah pusat sudah terus menerus sosialisasi itu, baik itu melalui media massa atau di media online juga terus-terusan. Nah kemudian untuk ketika kita ngomong yang merasa diuntungkan ada ketenaga kerjaan itu, kemudian ketika dalam pemerintah sendiri, nah apakah juga merasa diuntungkan atau enggak? Nah bahkan keberadaan Omnibus Law ini secara enggak langsung di tingkat pemerintahan ini sangat menguntungkan sekali, karena apa? Ke depan dalam pelaksanaannya kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini akan dilindungi oleh undang-undang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kebijakan-kebijakan ini akan menghilangkan kebijakan yang korup, yang sifatnya korupsi. Nah kemudian juga konsep Omnibus Law ini bisa digunakan oleh pemerintah kabupaten atau kota dalam fungsi penganggaran yang sebelumnya belum ada peraturan yang menaunginya. Regulasi yang melindungi ini apa nanti? Nah di Omnibus Law ini semua ada. Nah kemudian selama ini banyak pejabat pemerintah yang takut ambil kebijakan, wah nanti seperti ini dikriminalisasi, nanti kena pidana seperti itu. Nah, tapi dalam Omnibus Law ini membuat pemerintah akan menjadi tidak takut karena di situ semua sudah ada. Itu salah satu keuntungan pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, Omnibus Law ini bisa digunakan sebagai perpanjangan tangan, yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi kebijakan apa yang ada di pusat ini bisa langsung dilaksanakan oleh daerah. Jadi tanpa ada produk hukum yang lain. Biasanya untuk sistem birokrasi kan masih lama, pakai rapat atau mungkin gelar hearing ataupun yang lain. Tapi ini bisa langsung dilaksanakan di tingkat yang paling bawah. Jadi tanpa mekanisme birokrasi yang ribet. Itu salah satu keuntungan pemerintah kabupaten atau kota ketika menerapkan di lapangan Omnibus Law ini. Itu. Nah kemudian yang menjadi yang jarang sekali dibahas adalah persoalan UMKM. Padahal usaha kecil menengah ini, nah ini sangat-sangat penting juga.
ini yang jangan dibahas, karena itu emang ide-ide kreatif masyarakat ini bisa diwujudkan bukan hanya pada kita bekerja kemudian tidak mendapatkan hasil atau kita mengikuti orang sebagai buruh atau pekerja, tapi kita di sini dituntut untuk membuat ide-ide kreatif yang punya nilai. Nah, seperti halnya membuat apa kemudian dijual, nah ini difasilitasi dalam Undang-Undang Omnibus Law ini. Pemerintah juga bisa menaungi ini, dikasih pemodalan seperti apa, kemudian melaksanakan kegiatan tersebut dan bisa menambah penghasilannya. Gitu. Iya, benar. Kemarin juga sempat ada ya kita bincang-bincang. Nah, dengan Kadin. Nah, ini untuk Sobat Prameswara yang terkait dengan Omnibus Law ini menjadi produk hukum ya, Pak Nirul, dan bahkan jadi hal yang kadang-kadang juga kalau kita ngomongnya ini kalau hal ini bisa ada positifnya nggak sama masyarakat, atau mungkin dampaknya sendiri ke masyarakat itu secara langsung atau enggak, ini masih menjadi rancangan. Tapi itu tadi balik lagi, ada positif, ada negatifnya. Kira-kira nih Pak, untuk ini kan baru RUU ya, ini baru rancangan. Lalu kedepannya ini kira-kira untuk menunggu akhirnya ini menjadi UU, ini pasti butuh waktu yang lama. Ya, yang jelas sosialisasi terus digencarkan. Jadi sebenarnya ketika kita ngomong sosialisasi, yang siapa yang paling berat melakukan sosialisasi, ya otomatis langsung pada pemerintah pusat sampai pada turunannya. Yeah. Ketika kita ngomong tenaga kerja, berarti siapa yang paling berat, yaitu Dinas Tenaga Kerja. Ya, Dinas Tenaga Kerja bisa melakukan sosialisasi terkait Omnibus Law ini. Kemudian ada UMKM, ini bisa melalui Disperindak, koperasi juga bisa untuk melaksanakan sosialisasi. Nah, kemudian juga yang satunya terkait perpajakan, ini bisa kantor pajak melakukan sosialisasi. Nah, itu ketika ngomong sosialisasi. Nah, dalam hal pelaksanaan tahapan-tahapan produk hukum, ketika dalam mulai rancangan sampai pada proses diketuknya sebuah undang-undang, ini memang sangat panjang prosesnya. Benar. Makanya tidak cukup 1-2 hari, bahkan sampai minggu atau bulan, bahkan kadang-kadang ada juga sampai tahunan. Nah, kemudian mekanisme ketika diketuknya sebuah produk hukum, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama ada kajian naskah akademik, analisa sosialnya seperti apa, kemudian kajian-kajian yang lain. Dalam arti kajian yang lain diantaranya ketika ini dilaksanakan juga, apakah nanti dampak-dampaknya seperti apa dalam berbagai bidang dalam sosial, ekonomi, budaya, kemudian agama juga. Ini apakah nanti berpengaruh? Karena apa? Ini ketika nanti banyak perusahaan yang masuk pun, ini di beberapa sektor jelas akan berpengaruh juga. Ada dampaknya ya, Pak. Betul, budaya juga akan berubah. Kemudian ini nanti agamanya juga apakah punya pengaruh juga. Nah, makanya setiap naskah akademik atau kajian-kajian dalam produk hukum ini harus kehati-hatian. Iya. Jadi tidak langsung angger diciptakan produk hukum, enggak seperti itu, harus ada mekanisme. Iya. Nah, apakah pemerintah pusat ini sudah melaksanakan mekanisme tahapan-tahapan tersebut? Ya, nanti saya juga belum tahu itu. Karena saya yakin setiap produk hukum tahapan-tahapan ini harus dipenuhi dulu. Iya. Gitu. Oke, jadi memang Omnibus Law ini sendiri ini masih rancangan, masih RUU. Jadi harapannya pastinya nanti terbaik juga untuk para pekerja, para investor juga. Ini yang mau disampaikan Pak langsung terkait dengan Omnibus Law ini sendiri, ya sebagai kesimpulan juga ya, bahwa memang ini Omnibus Law ini untuk siapa sih? Nah, ini jawaban yang belum ada jawabannya ya. Iya, silakan. Terima kasih. Jadi sebagai kesimpulan, Omnibus Law ini untuk siapa? Yang jelas tujuannya adalah untuk masyarakat Indonesia. Jadi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu tujuan awalnya. Nah, tapi yang nanti yang memanfaatkan secara penuh ini siapa? Apakah bisa memberikan keuntungan secara pribadi atau keberuntungan secara sosial juga?
Nah, jadi ini sebagai kesimpulan bahwasanya keberadaan Omnibus Law ini tetap nanti akan dimaksimalkan oleh pemerintah pusat sebagaimana ini untuk meringkas semua regulasi yang ada dalam tingkatan sampai bawah, kemudian menjadi satu kesatuan di dalam Omnibus Law itu. Jadi harapan kami ketika ada masyarakat yang kurang berkenan atau yang keberatan, silahkan sampaikan saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena apa, nanti akan menjadi revisi-revisi dan masukan-masukan dalam pembahasan nanti sampai pada detik-detiknya menjadi undang-undang. Jadi memang setiap apapun pasti ada permasalahan. Tapi apakah permasalahan itu satu orang bisa mewakili semua orang? Nah, apakah ketika memang ada banyak orang pun ini bisa mewakili juga? Jadi apakah mereka memahami juga regulasi-regulasi yang ada itu? Jadi sebenarnya pemahaman regulasi ini tidak hanya pada per pasal per ayat, tapi juga dalam penjelasannya. Jadi makanya ketika mereka-mereka yang melakukan atau yang tidak terima yang keberatan, apakah sudah memahami dalam per poin-poin itu sampai pada penjelasannya? Kalaupun emang tidak keberatan, ya kalaupun keberatan bisa menunjukkan keberatannya yang mana, kemudian nilai atau mungkin masukannya seperti apa yang seharusnya yang sesuai. Itu harapan kami hingga nanti pemerintah pusat permasalahan ini bisa menjadi satu kesatuan kesepahaman yang sama. Gitu. Oke, jadi memang harapannya harapan yang terbaik ya Pak Nirul ya. Oke, baik Pak Nirul, terima kasih untuk informasinya mengenai Omnibus Law. Saya sendiri awalnya juga belum begitu paham, tapi sekarang sudah mulai agak paham nih ya. Pak Nirul Bahri Al-Haidar Esa, Ketua Peradin Lamongan, terima kasih untuk informasinya hari ini. Untuk Anda Sobat Prameswara tetap stay tune terus. Arik masih menemani Anda masih di Ajang Semangat Pagi hingga nanti tentu pukul 12 siang. 103,9 FM Family Radio Station Prameswara. Jumat berbagi dalam meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat yang kurang mampu.